Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu menambah iman dan takwa kita, selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menceritakan dialog antara Imam Ghazali dengan murid-muridnya. Ada 6 pertanyaan Imam Ghazali kepada muridnya yang sangat bagus untuk kita simak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Suatu ketika Imam Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, dan Imam Ghazali berkata, "Wahai murid-muridku, coba kalian jawab, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini?" Murid-muridnya menjawab, "Guru." Ada yang menjawab, "Orang tua." Ada yang menjawab, "Sahabat." Imam Ghazali menjelaskan bahwa guru betul dekat, orang tua dekat, sahabat juga dekat, tapi ada yang paling dekat dengan kita di dunia, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya, kematian adalah dekat dengan kita karena Allah merahasiakan waktunya, tempatnya, dengan cara dan caranya juga. Mudah-mudahan ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dengan kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling jauh adalah bintang. Ada yang menjawab bulan, ada yang menjawab matahari. Imam Ghazali kembali menjelaskan bahwa bintang betul jauh, bulan juga jauh, matahari juga jauh, tapi ada yang paling jauh, yaitu masa lalu. Waktu yang sudah terlewat adalah sangat jauh sekali. Waktu terus berjalan sampai hari kiamat, tidak kembali tidak kembali. Waktu terus berjalan, terus seperti garis lurus. Waktu berputar dan tidak pernah kembali lagi. Untuk itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. 1 menit yang lalu lebih jauh dari 1000 tahun yang akan datang. Untuk itu, manfaatkanlah waktu kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Dan juga kalau waktu sama seperti kemarin adalah kerugian. Mangkana yaumuhu misla amsihi wa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin adalah kerugian. Dan mangkana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin adalah orang yang celaka. Intinya, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu ini sangat berharga. Harta emas ketika hilang bisa dicari lagi, tapi waktu yang terbuang tidak mungkin hadir kembali. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah,
Kembali Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang ketiga. Wahai anak-anakku, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, ya yang paling besar adalah gunung. Ada yang menjawab bumi. Imam Ghazali menjelaskan bahwa betul gunung besar, bumi juga besar, tapi ada yang paling besar, yaitu hawa nafsu. Ya. Nafsu, semuanya orang memilikinya. Nah, intinya nafsu adalah inti kehidupan, inti manusia. Sebab ingin bahagia yang hakiki, kendalikan hawa nafsu. Ingin celaka selamanya, turutilah hawa nafsu. Bahkan manusia bisa seperti binatang, bahkan lebih dari binatang, kalau tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang keempat. Apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling berat adalah gajah. Ada yang mengatakan besi. Imam Ghazali menjelaskan bahwa gajah betul berat, besi juga benar berat, tapi ada yang paling berat, yaitu memegang amanah. Memegang amanah sangat berat sekali. Allah menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya menyerah. Tidak ada yang mau dan merasa tidak mampu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fabaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Tetapi hambanya yang zalim, yang bodoh ini menerimanya. Akhirnya Fir'aun tidak aman atas kekuasaannya, ditenggelamkan di dasar lautan, dan jasadnya dipertontonkan sampai sekarang. Korun yang tidak amanah dengan hartanya, jasadnya dibenamkan di perut bumi. Dan kita semua juga nanti di akhirat akan disidang, ditanya tentang amanah yang telah diberikan kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kelima. Apakah yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan adalah kapas. Ada yang menjawab dedaunan. Ada yang menjawab debu. Imam Ghazali kembali menjelaskan bahwa betul, kapas ringan, dedaunan ringan, debu lebih ringan, tapi ada yang paling ringan, yaitu meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Buktinya ketika dalam perjalanan kita mudah meninggalkan sholat karena pekerjaan kita meninggalkan sholat, padahal sholat adalah tiang agama. Dan Allah akan bertanya kepada kita semuanya tentang sholat, tentang sholatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sesungguhnya nanti amal yang pertama dihisab di akhirat, di hari kiamat, adalah tentang sholatnya. Sholatlah, saking pentingnya sholat, Allah menyuruh dari kecil, dari usia 7 tahun, dari 10 tahun,
semua masih waktu ketika masih kecil kita harus disuruh sholat. Sholat juga yang membedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang keenam, yaitu apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling tajam silet. Ada yang menjawab paling tajam pedang. Imam Ghazali menjelaskan bahwa silet betul tajam, pedang tajam, tapi ada yang paling tajam, yaitu lidah manusia. Ya, lidah manusia. Karena dengan lidah manusia, manusia mampu menyakiti hati yang ada di dalam, mampu menyakiti perasaan orang lain. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung kepada kemampuan menjaga lisannya. Jagalah lisan kita. Bila ada pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.